Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi banyak orang, Ibnu Sina adalah bapak kedokteran modern. Dunia barat memanggilnya dengan nama Avicenna. Karyanya yang sangat terkenal adalah Kitab Penyembuh dan Qanun Kedokteran atau Al-Qanun fi At-Tib, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Beliau menulis lebih dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Ibnu Sina adalah salah satu ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh. Ia bernama lengkap Abu Ali Al-Husaini bin Abdullah bin Sina. Lahir pada tahun 980 Masehi di Afsana, sebuah desa dekat Bukhara, ibu kota Samania, sebuah dinasti Persia di pusat Asia dan Khorasan. Sekarang wilayah itu dikenal dengan nama Uzbekistan. Ibunya bernama Setareh, berasal dari Bukhara. Ayahnya Abdullah, seorang sarjana. Beliau adalah seorang yang dihormati, berasal dari Balkh, sebuah kota penting dari Kekaisaran Samanid. Sekarang dikenal dengan Provinsi Balkh, Afghanistan. Ayahnya bekerja di pemerintahan Samanid di desa Karmasain. Setelah 5 tahun usianya, adiknya Mahmud lahir. Ibnu Sina telah hafal seluruh isi Al-Quran pada usia 10 tahun. Ia belajar aritmatika India dari pedagang sayur India dan mulai belajar metode penyembuhan pada seorang sarjana yang memperoleh nafkah dari mengajar. Jika menemui rintangan ketika belajar, ia akan meninggalkan buku-bukunya, melakukan wudhu, kemudian pergi ke masjid dan terus berdoa sampai menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak ia ketahui. Ia akan melanjutkan pembelajarannya hingga larut malam. Suatu ketika ia menemukan kesulitan memahami teori metafisika Aristoteles. 40 kali dia membaca metafisik dari Aristoteles berulang-ulang sampai hafal semua isi dan kata-katanya. Namun tetap saja ia kesulitan memahaminya. Sampai suatu hari ia menemukan jawaban dari uraian singkat dalam sebuah buku oleh ilmuwan Al-Farabi yang dibelinya seharga kurang dari 3 dirham. Begitu girangnya dia, akhirnya ia bisa memahami sebuah pengetahuan yang telah diperkirakan hanya sebuah misteri belaka. Dalam syukurnya ia bergegas untuk berterima kasih kepada Allah dan memberikan sedekah atas orang miskin. Di usianya yang ke-16, ia tidak hanya belajar teori kedokteran, tetapi juga menemukan metode baru tentang pengobatan dan memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas pada usia 18 tahun. Ibnu Sina mengatakan, kedokteran adalah ilmu yang sulit ataupun berduri, seperti matematika dan metafisika, sehingga saya segera membuat kemajuan besar. Saya menjadi dokter yang baik dan mulai merawat pasien dan menggunakan obat yang disetujui. Ketenaran Ibnu Sina menyebar dengan cepat dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. Pada tahun 997, di usianya yang ke-17 tahun, Ibnu Sina berjanji kepada Emir Nuh II untuk membantu mencari cara mengatasi penyakit berbahaya yang menyerang masyarakat pada masa itu. Dan oleh karenanya Ibnu Sina berhasil mendapatkan akses ke perpustakaan kerajaan Samania. Namun perpustakaan mengalami kebakaran tidak lama setelah itu, dan musuh-musuh Ibnu Sina menuduhnya membakar perpustakaan dan menfitnahnya, menyembunyikan sumber pengetahuan hanya untuk dirinya sendiri. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, ayahnya meninggal dunia. Temannya, seorang sarjana bernama Mahmud dari Ghazni, menyuruhnya bertahan dengan uang saku yang kecil. Ibnu Sina menolaknya, dan sejak saat itu Ibnu Sina mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain melalui distrik Nishapur dan Merv ke perbatasan Khorasan.
Pada tahun 1012 ketika ia berusia 32 tahun, Ibnu Sina meminta perlindungan suaka kepada Qobus, penguasa yang murah hati di Tabaristan. Namun malang hal tersebut tidak berlangsung lama karena terjadi pemberontakan oleh pasukan Qobus sendiri hingga akhirnya Qobus wafat. Ibnu Sina sendiri pada saat itu dilanda penyakit yang sangat parah. Akhirnya di Gorgan, dekat Laut Kaspia, Ibnu Sina bertemu dengan seorang teman dan membeli sebuah rumah berdekatan dengan temannya dan mulai belajar logika dan astronomi. Beberapa buku yang ditulisnya saat ia menetap di Hircania. Salah satu yang terkenal adalah buku Canon of Medicine. Ibnu Sina kemudian menetap di Rey, di sekitar Teheran modern. Sekitar 30 tulisan karya Ibnu Sina dikatakan telah disusun semasa tinggal di Rey. Peperangan antara penguasa yang berkecamuk saat itu memaksanya untuk menetap lebih lama. Setelah tinggal singkat di Kasvin, ia menuju ke arah selatan ke Hamadan, di mana Syam al-Daulah, Buwaihi emir lain, telah berkuasa. Awal mulanya Ibnu Sina membantu persalinan seorang wanita. Keberhasilannya membantu persalinan tersebut sampai ke telinga penguasa hingga Ibnu Sina diundang ke istana sebagai tabib dan menerima banyak hadiah dari penguasa. Perang banyak bergejolak antar penguasa pada masa itu dan berdampak beberapa kali Ibnu Sina harus bersembunyi dan dipenjara. Dan dalam persembunyiannya itu, ia terus berkarya menghasilkan tulisan-tulisan untuk ilmu pengetahuan. Ketika peperangan berlalu, Ibnu Sina kembali ke Hamadan, kemudian ditemani oleh saudaranya, murid favorit dan 2 budak. Ibnu Sina melarikan diri dari kota menggunakan gaun bernuansa sufi. Setelah perjalanan berbahaya, mereka mencapai Isfahan, kota yang menerima mereka dengan sambutan terhormat. Sisa 10 atau 12 tahun pada akhir hidupnya, Ibnu Sina hidup melayani Muhammad bin Rustam Dusmanziyar, pemimpin Kukuyid, yang juga dikenal sebagai Ala al-Daulah. Ia dipercaya menjadi dokter, penasehat sastra, ilmiah, bahkan ikut dalam berbagai peperangan mendampingi sang penguasa. Selama 10 tahun itu pula ia mulai belajar hal-hal sastra dan filologi. Sakit kolik parah menyerangnya ketika berjalan bersama pasukan Muhammad bin Rustam menuju Hamadan. Ia diberi obat yang begitu keras sehingga Ibnu Sina nyaris tak bisa berdiri. Dengan susah payah ia mencapai Hamadan dan menemukan dasar dari penyakitnya. Disinilah akhirnya ia menyampaikan pengunduran dirinya kepada Muhammad bin Rustam. Koleganya menyarankan dia untuk istirahat yang cukup untuk fokus mengobati penyakitnya. Ia menolak dan menyatakan bahwa saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya daripada umur panjang yang hampa. Ibnu Sina lalu mensedekahkan semua hartanya untuk diserahkan kepada orang miskin dan untuk membebaskan budak. Dan sehari-harinya ia membaca Al-Quran setiap 3 hari sampai akhir hayatnya. Ia meninggal pada Juni tahun 1037 pada usia 58 di bulan Ramadan dan dimakamkan di Hamadan, Iran. Demikian ceritaku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.